yang berakal, yang diberikannya akal sehat untuk belajar. Ada pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi mau kitab apapun kami pelajarinya. Ya, jangankan kita Kristen, Hindu, Buddha kami pelajari semua kok. Nggak ada yang keberatan. Okay. Ya, silakan pelajari, tapi jangan ditanya imannya, ditanya keislaman, tapi dibuka kitab Bible kan itu. Jadi alangkah baiknya kalau ditanya keislaman itu buka dalilnya dengan Quran, penjelasan secara Islamnya. Nanti lompat nanti buka kitab Bible lagi ya. Oke. Saya mau bertanya dulu kepada saudara-saudaraku di sini. Anda jangan bertanya Bible lagi. Anda ingin bertanya Quran tapi Bible Anda tidak boleh bertanya. Biarin aja gitu. Bang dulu, biarin aja dia bernarasi. Ini kita tanggapi ya? Di situ. Yang mau saya tanya kan Anda bilang kan agama Anda paling benar, agama Kristen sesat. Saya mau belajar juga agama yang benar seperti apa. Oke. Ya. Kalau memang itu kebenaran, pastinya tidak lompat pagar nanti dia itu nanti mencari pembenaran dari kitab orang lain. Harusnya langsung saja, kitab yang benar itu kitab yang sempurna harus menjelaskan langsung aja ke intinya, Pak. Jangan curhat di sini, langsung aja. Oke. Jangan kepanasan. Slow aja. Nah, saya nyimak tadi lama. Oke. Jadi gini. Di dalam pemahaman saya tentang Islam saat ini ya, sering mengatakan bahwa Islam itu agama yang lurus. Ya, jadi saya bertanya dalam hati saya, ini dalam keimanan Islam yang dimaksud yang lurus itu apa? Ajaran agamanya, atau Nabi Isa-nya, atau ada hal yang lain? Sebenarnya jaring lurus ini apa? Tolong minta maaf kalau kurang jelas pertanyaan saya. Nah, setidaknya itu yang bisa saya tanyakan dulu. Silakan. Oke, ada yang bisa menjawabnya? Silakan, Ahi. Monggo bisa ditanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Oke, teman-teman sekalian, dikatakan agama yang lurus ini adalah agama yang benar. Dalilnya mana? Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada agama lain yang benar kecuali Islam. Itu klaim di dalam kitab kami yang disebutkan oleh Tuhan kami. Begitu. Ya, agama yang lurus itu adalah al-haq. Ya, lurus itu al-haq, anif, benar. Ya, seperti itu Bang, singkatnya. Sekarang kan sampean tanya narasi Islam begitu. Itu saya jawab singkat padat. Silakan kalau mau nanya. Silakan. Oke, jadi maksudku gini, Bang ya. Yang mau saya pahami itu, yang dimaksud jalan yang lurus itu apa? Ajaran agamanya itu, atau ada saya dengar lagi bahwa Nabi Isa itu jalan yang lurus. Atau ada hal yang lain menjelaskan. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan petunjuk untuk menuju yang namanya surga. Saya udah bisa tangkap itu. Saya udah bisa tangkap. Jangan terlalu panjang, Bang. Kita bicara inti-intinya aja, Bang. Ya, terlalu panjang juga jadi nanti lupa. Jadi ajaran yang lurus, yang benar itu adalah ajaran yang Tuhannya jelas. Ya. Kalau Tuhannya nggak jelas, apakah itu bisa disebut ajaran lurus? Kan enggak. Nah, itulah ajaran yang lurus adalah ajaran yang memang benar-benar Tuhannya jelas. Gitu Pak, silakan tanggapi. Iya, maksud saya secara pasti sebenarnya ajarannya itu yang lurus atau nabinya itu yang lurus yang harus diikuti, atau ada hal yang lain, itu maksud saya. Bapak, pertanyaan Bapak itu ya, yang ngambang. Tadi Bapak bertanya tentang ajaran, sekarang belok ke agama. Yang mana nih pertanyaan Bapak yang mau dipegang? Maksud saya gini, di dalam keislaman itu yang dimaksud jalan yang lurus itu apanya? Ajarannya? Sudah atau saya jawab. Isa itu? Sudah saya jawab tadi, agama yang jalan yang lurus adalah yang mengenal Tuhannya dengan jelas. Paham? Oh, berarti ajarannya Tuhannya dan nabinya jelas. Itu Bang, poinnya di situ yang dijelaskan. Berarti ajarannya itu yang lurus ya? Iya. Bukan Nabi Isa-nya yang lurus. Tambahkan sedikit, saya tambahkan sedikit. Anda tadi pertanyaan Anda kan ajaran apa, ajaran yang seperti apa yang lurus? Kan pertanyaan Anda begitu tadi. Ajaran apa yang disebut ajaran lurus? Bukan Anda bertanya tentang nabinya kan? Dengar dulu. Pertanyaan saya seperti ini. Jangan dulu ini. Dalam pemahaman Islam sebenarnya, dalam dikatakan jalan yang lurus, ajarannya atau nabinya Nabi Isa, atau ada hal yang lain?
ajarannya yang mengajarkan ajaran lurus, nabinya penyampai. Sekarang Anda jelaskan tentang kekristenan Anda. Apakah Tuhan Anda jelaskan? Jangan dulu. Kenapa nggak boleh bertanya? Apa kami nggak boleh bertanya? Makanya buru-buru mau lepas pagar. Mentang-mentang Bible itu gampang dibaca. Harus imbang dong. Harus imbang dong. Ini dulu. Kan ini masalahnya jenderal. Masalahnya kan tadi saya sudah kemukakan. Tolong ya, kita sama-sama ya. Saya umat Islam mewakili, Anda mewakili Kristen. Silakan kita sama-sama menunjukkan Tuhan apa ajaran mana yang paling benar dan lurus. Kan gitu. Saya katakan Islam Kristen adalah ajaran sesat. Saya bisa punya dalil dan alasan banyak, ribuan alasan mengatakan bahwa Kristen itu ajaran sesat. Nah sekarang menurut Anda Islam ini apakah juga ajaran sesat dan apa dalih dan alasan Anda? Silakan. Oke, jadi jangan buru-buru. Pertanyaan ini belum selesai, baru pemula udah langsung mau buru-buru mau ambil alih bertanya, ya. Jadi gini. Kan sudah saya jawab. Iya. Mau gimana lagi? Iya, dengarkan dulu lah, ya. Anda sudah apa yang mau didengarkan? Pertanyaanmu sudah saya jawab dengan betul. Singkat. Dengarkan dulu. Anda sudah menjawab bahwa yang Anda katakan yang dimaksud jalan yang lurus adalah ajarannya, ya. Oke, jadi kenapa di sana ada lagi yang dikatakan Isa itu diperintahkan untuk diikuti karena dia jalan yang lurus. Jadi Anda mengatakan bahwa yang sebenarnya adalah ajarannya lah yang harus diikuti. Di mana Anda angkat Isa adalah mengajarkan ajaran yang lurus itu di mana Anda ambil? Di Quran di mana? Berarti Isa tidak pernah dikatakan jalan di yang lurus. mana di dalam Al-Quran mengatakan Isa ada jalan yang lurus, berarti kau tahu di mana? Coba kau sebutkan ayatnya. Oke, tunggu nanti saya bukakan ya karena saya sudah. Silakan buka. Harus clear ya, harus pakai data di sini, jangan congor ya. Tunggu. Karena udah mulai emosi. Bukan emosi di sini ya diskusi ilmiah ya. Di sini dengar dulu. Tenang, kau jangan kejam. Benar. Agama Kristen sesat. Berarti kau apa? Iya udah. Agama yang kita angkat gini. Sabar lah. Mute lagi. Jangan ini. Ya makanya saya kondusifin dulu, makanya ini Begini gimana mau diskusi kok kayak gini? Ada mau buru-buru mau menjelaskan iman orang. Imanmu nggak bisa kau jelaskan. Iya, silakan. Apalagi. Assalamualaikum. Jenderal itu kan tanya, setelah dijawab ya diterima. Jangan kemudian dibanding-bandingkan yang lain lagi, gloyor ke sana kemari. Saya sudah terima jawabannya. Justru saya hargai pertanyaan jawabannya, saya hargai. Dia mengatakan yang dimaksud jalan yang lurus itu kenapa Iya. Itu kan sudah dijawab. Katanya orang dijawab jalan yang lurus itu adalah mengenal Tuhannya yang benar. Nah, sudah kan? Udah dulu. Jenderal, santailah dulu. Jangan ini. Teman-teman diam dulu ya. Di sini kita diskusi. Iya. Diam ya. Oke. Bisa diam. Tar dulu. Di sini kita diskusinya teman-teman gitu ya. Harus kondusif juga. Jadi kalau memang di sana belum selesai, ya kita jangan memotong gitu. Kan di situ jelas jangan memotong gitu kan, jangan menyela gitu, biarin aja dia mau bernarasi kayak gimana nanti kita jelasin gitu ya. Monggo itu aja ya. Ayo Jenderal silakan, apalagi pertanyaanmu? Oke, jadi kita inilah orang di bawah kan lumayan juga orang menonton 114 orang ya. Ini orang saya lihat orang berkualitas ini ya. Jangan sampai kita itu dianggap itu udah merasa buntu. Oke, tadi jangan curhat, fokus dengan pertanyaanmu, silakan. Ini kayak Sirgandi kayaknya kau sumbu pendek, kau nggak bisa diajak diskusi. Sensian bawahnya, kita ada diskusi. Gini Jenderal ya, langsung menuju ke poinnya saja, jangan lari kemana-mana lagi. Maksudnya jangan framing, jangan sumbu pendek yang apa. Udah, lanjut aja gitu ngomongnya, poinnya apa gitu, lanjut saja gitu. Ayo Jenderal, silakan apalagi pertanyaanmu.
Kalau udah dijawab jangan makanya nanya jangan di lagi mute, ya. mute. Capek saya buka mute nya. Jangan di mute. Ini Ya teman-teman aduh ya ampun. jangan di mute ya, biarin aja gitu. Ini baru satu loh Kak, baru sendiri saya loh. Belum. Iya. Sekelas cemat-cemat kalian Aduh, jangan sombong di sini, jangan sombong. Udah Iya, Bang kau Sri jadi Kandi, cuma udah. pendek. Aku mas ngomong di mute. Ya, sudah. Iya, nggak ada ini teman-teman moderator jangan di mute ya, tolong. Oke, lanjut ya. Jangan framing lagi. Awas. Ya. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi saya makin paham ya. Dan ini bagian daripada orang-orang berkualitas yang berbicara ya. Dan Anda menjawab tadi bahwa yang dimaksud jalan yang lurus adalah ajarannya. Oke. Di saat saya tergugah hati saya ingin mengikuti ajaran agama Islam ya. Dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Berarti saya udah masuk dong di lingkungan yang namanya umat Islam. Dan saya udah menjadi umatnya agama Islam. Yang pertanyaan saya, di saat saya sudah masuk menjadi seorang Islam, kenapa saya harus dituntut lagi mengucapkan tunjuki kami jalan yang lurus? Jalan lurus yang paling harus saya cari lagi. Ini curhat apa mau diskusi nih? Curhat apa diskusi nih? Ini apa? Enggak, pertanyaan dia tentang di sholat gitu, di Shiratal Mustaqim itu maksudnya gimana? Saya kan udah ada di jalan lurus nih, kenapa kok saya masih disuruh cari jalan yang lurus lagi gitu maksudnya? Bener nggak Jenderal? Paham dulu kawannya, kasih paham dulu. Kayaknya dia agak banyak makan apa kurasa itu? Makan garam. Udah. Jawab aja. Jadi kan 133 nih makin turun orang karena jawabannya nggak ada. Enggak, makin banyak yang ada. Kata siapa? Naik botol, makin naik kok makin turun. Ayo monggo teman-teman jawab itu. Monggo, siapa yang mau jawab ini? Ya silakan ya, pertanyaanmu tadi sudah saya jawab. Sekarang saya balik bertanya, boleh kan? Saya tanya, tunjukkan bahwa Kristen itu adalah ajaran yang benar. Bentar Bang Sri Kandi. Kenapa dia ke Coba saya ikut menjawab sedikit. Monggo. Gini. Kita ini kan manusia nggak sempurna. Tolong dicatat ini. Ketidaksempurnaan manusia itu setiap hari itu kita melakukan kesalahan. Yang ditanyakan itu kenapa kita setiap hari kok memohon jalan yang lurus. Dari kesalahan kita setiap hari itulah kita ada sholat 5 waktu itu selalu membaca Fatihah, memuji-muji Allah, meminta jalan yang lurus. Itu tidak henti-hentinya ketik kita ini meminta jalan yang lurus itu setiap detik, setiap menit, setiap jam. Agar kita itu selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Ingat kepada Allah. Itu sebenarnya begitu. Itu. Kok kemudian kita itu sudah masuk Islam, sudah syahadat. Belum tentu kita itu masuk Islam. Kemudian kita itu sudah dikatakan orang yang lurus itu. Belum tentu. Karena kita itu punya kelemahan, punya kesalahan. Manusia itu tempat kesalahan. Dari situlah kita bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk selalu diberi jalan yang lurus. Itu begitu jawaban saya. Oke. Jadi poinnya di sini, Jenderal. Saya tambahkan sedikit poinnya ya. Baik. Baik. Sebentar, ada orang beli. Sebentar, lanjutlah. Ada orang beli. Sebentar, jalan yang lurus itu maksudnya adalah taufik pertolongan untuk kita menggenggam satu kebenaran. Itu yang dimaksud. Ya. Bisa, Ustaz. Ya. Oke, ya. Tadi kan saya bilang saya sudah bersyahadat, saya sudah bagian, saya sudah mengikuti semua syariat Islam, ya. Tapi kenapa saya dituntut lagi dalam setiap doa saya? Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa lagi yang harus saya cari? Monggo Bang Umar mau agar kita tidak kafir lagi, bisa.
agar kita tidak menjauh dari Allah. Karena kita sudah dikasih patokan jalan yang lurus, kita sudah mengucapkan syahadat bahwa syahadat itu adalah awal dari kita masuk ke agama Allah. Lalu kita itu menjaga diri kita, gitu ya. Apa yang disampaikan Ustadz Abu Ulya itu kita selalu menjaga kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan sedikit ya Bapak. Saya potong. Oke. Jadi gini, jadi Pak Oten tadi kan sebetulnya ingin mengarahkan narasi itu kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu kan? Jangan dipahami sepotong ini, nanti akan salah kaprah, tersesat. Pahami juga setelah ayat itu apa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat, kau berikan pertolongan sampai akhir hayatnya, mereka tetap menyembah Tuhan yang satu. Tidak, para nabi, para rasul wassadiqin, para anbiya wal mursalin, semuanya mereka beristiqomah sampai akhir hayat mereka hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu tauhid. Itu jalan yang lurus. Karena apa? Bukankah para nabi itu sudah memegang jalan lurus? Enggak, mereka harus meminta terus supaya apa? Diselamatkan oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Tuhan supaya sampai akhir hayatnya itu tetap menyembah Tuhan yang satu. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu, meminta wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, meminta terus kepada Allah keselamatan. Apakah Isa itu bukan keselamatan, bukan enggak selamat tuh, tapi kenapa dia minta wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya? Kenapa seperti itu? Bukankah Isa itu adalah jalan keselamatan itu sendiri? Kenapa dia masih meminta? Nah, itu pertanyaan sama. Ya, ihdinas siratal mustaqim di situ adalah meminta kepada Allah kebaikan untuk yang dipegang ini loh. Karena kita manusia, bukan berarti bisa saja atas pengaruh Oten misalkan ada orang yang kena Indomie jadinya murtad. Begitu. Siapa yang menjamin keimanan? Siapa yang menjamin keimanan sore hari masih iman, pagi hari misalkan masih beriman? Gak ada. Kecuali di akhir hayat kita itu, ya, wa akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita minta kepada Allah wa akhir kalam, di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Itu berat kalau kita nggak meminta setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa, ya, meminta taufik, meminta keteguhan, ya, supaya memegang kebenaran ini. Itu yang dimaksud. Soalnya ayat berikutnya itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan, ya, orang-orang yang Engkau berikan nikmat dari orang-orang pendahulu kami, para anbiya, nabi, para rasul, para wassadiqin wal mursal, semuanya orang-orang yang diberikan nikmat kebenaran itu. Ya, bukan berarti para nabi dahulu nggak dikasih jalan kebenaran, bukan, jalan yang lurus, bukan, tapi memegang hal itu supaya di akhir hayat mereka hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menyembah Tuhan yang satu. Begitu, ya. Maksudnya Oten salah kalau memframing bahwasannya umat Islam itu belum menemukan jalan yang lurus. Bodoh, berarti kan gitu, jahil pemahamannya, ya, bukan orangnya, ya, pemahamannya, ya. Saya enggak, ini pemahamannya, ya, karena dia enggak melihat konteks ayat itu setelahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba, ya. Makanya kita harus lihat ayat itu berkaitan. Apa isi jalan yang lurus itu? Oh, jalannya orang-orang yang terdahulu yang diberikan nikmat kebenaran, mati dalam keadaan Islam, memeluk Tuhan, menyembah Tuhan satu-satunya. Mereka itu jalan yang lurus, gitu loh. Nah, ayat selanjutnya malah memberikan keterangan, bukan jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini keterangannya bukan jalan orang-orang yang tersesat dan bukan orang-orang yang zalim, supaya itu membuktikan bahwasanya kita bisa tersesat, kita berbuat zalim juga. Maka dari itu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu jawaban saya, sangat lengkap, padat. Kalau Anda mencari kebenaran pasti benar menurut pandangan Islam, ya. Seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Boleh saya tambahkan sedikit, Ustadz Abu? Boleh. Ya. Jadi Bang Jenderal, ya, itu menurut apa uraian dari Ustadz Abu dan Ustadz Umar, ya, sangat padat, gitu ya. Mungkin kalau saya menyampaikannya lebih ringan agar bisa lebih cepat dicerna oleh Jenderal, ya.
tentang ihdinas siratal mustaqim itu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Meminta setiap saat malah. Kenapa? Anda mengatakan tadi contoh nih ya, Anda sudah bersahadat. Begitu Anda bersahadat, apa Anda kenal dengan sholat 5 waktu? Kan belum. Disitulah berdoanya. Mohon petunjuk, beri jalan lurus untuk mengenal apa selanjutnya. Oh, harus sholat, kerjakan sholat. Itulah jalan yang lurus. Setelah Anda kerjakan sholat, nanti ada lagi perintah zakat. Anda belum kenal zakat, disitulah memohon kepada Allah, beri aku, bimbing aku ke jalan yang lurus. Nah, diperkenalkan lagi tentang zakat, puasa, dan selanjutnya. Kemudian mengenal tentang Nabi dan Rasul. Semua yang belum Anda tahu, itulah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jalan yang lurus. Tentang pengetahuan yang benar-benar diajarkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita jalani, untuk kita taati. Itu pengertian yang lurus. Itu simpelnya dari saya, Ustadz Umar dan Ustadz Abu. Maaf kalau ada salah kata. Lanjut. Oke, saya tambah. Karena itu adalah ibadah kita kepada Allah, meminta jalan yang lurus itu kadang-kadang kita itu beribadah itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Contoh zakat, bentik lihat orang, bentik wah orang, itu juga tidak jalan yang lurus. Makanya itu ada aturannya dalam syariat, sehingga kita terpenuhi itu yang namanya jalan yang lurus. Makanya setiap sholat itu kita itu membaca Fatihah itu tujuannya. Gitu. Makasih ya. Saya turun ya karena saya ada kepentingan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap Bang Umar. Terima kasih. Oke, Jenderal. Itu sudah jadi kami jawab. bentar ya. Iya. Coba Anda simak dulu. Saya kan sudah katakan bahwa saya sudah mengikuti syariat Islam. Jadi kalau saya mengatakan saya sudah mengikuti semua syariat, berarti apapun zakat apa segala sudah saya ikuti. Tapi kenapa dituntut lagi saya berdoa untuk mengucapkan ya, tunjuk kami yang lurus, yang jalan yang lurus, apa lagi yang dituju, yang diminta, yang dicari apa? Itu kan coba dulu ini. Semua syariat Islam, mau itu zakat, mau apa sunat, apa semua puasa saya ikuti. Tapi kenapa di dua saya nanti dituntut lagi untuk mengucapkan tunjuk kami yang lurus, jalan yang lurus apa lagi dicari? Itu yang saya tanya. Baik, jadi keistiqomahan manusia itu ada hal-hal yang terkadang sudah dilakukan, dia itu futur. Jadi ihdinas siratal mustaqim bisa diartikan adalah keistiqomahan melakukan kebaikan dan kebajikan. Karena manusia sifatnya futur. Jadi amal soleh itu ketika dia masih hidup bukan sekali saya sudah mengerjakan sholat kok, sekali saya sudah mengerjakan zakat sekali, karena perlu istiqomah. Ya, sholat itu setiap waktu, beratnya bukan main, memerlukan istiqomah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya, taufik atau pertolongan Allah untuk kita bisa berbuat baik seterusnya. Itu ihdinas siratal mustaqim. Masih bertanya lagi? Tadi sudah saya jelaskan maknanya. Ya, Anda kan beralibi begitu. Saya jelaskan lagi, timbalin. Istiqomah dalam menjalankan amal soleh tersebut seperti salat, zakat. Karena tidak semua manusia itu nantinya di akhir hayatnya bisa istiqomah. Siapa yang menjamin hari ini kita salat, besok kita bisa diberi kemampuan untuk salat? Karena tanpa taufik dan pertolongan tadi, ihdinas siratal mustaqim tadi, maka tidak akan mampu kita. Semata-mata kita diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu diberikan jalan yang lurus itu untuk istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Kita bisa salat, kita bisa puasa, kita zakat. Seperti itu abangku. Itu loh ya, artinya udah dijelaskan dengan kegamblangan dan singkat padat begitu. Oke, berarti di saat saya sudah masuk di lingkungan Islam dengan semua aturan-aturannya, dengan syariatnya, berarti saya belum 100% berdiri di jalan yang lurus. Karena kenapa? Karena di suatu saat ada kemungkinan saya akan nanti meninggalkan zakat, meninggalkan sholat, meninggalkan apa. Berarti yang dikatakan Islam itu belum pasti di jalan yang lurus. Karena banyak juga saudara muslim meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat.
Makanya bedakan orang yang berislam melakukan segala syariat, sholat, itu kenapa dia minta istiqomah kepada Allah supaya tetap menjalankan itu, bukan berarti dia belum menemukan jalan yang lurus. Benar, istiqomah, menggenggam kebaikan itu loh abangku. Kok gak paham sih? Misalkan ada jalan gini loh Bang Abu, makanya ini belum ada yang bisa memberikan pemahaman yang benar kepada saya. Jalan yang lurus itu apa? Dijawab tadi, itu adalah jalan yang lurus adalah ajarannya. Oke, saya sudah mengikuti ajarannya, saya sudah melakukan semua syariatnya dengan bersyahadat, dengan apa segala macam. Sudah saya ikuti, berpuasa, zakat, apa semua macam, sudah saya ikuti. Ya. Sebentar, saya potong sedikit, Jenderal. Anda kan bilang tadi Anda sudah bersyahadat, tapi dalam doa saya ditutup mengucapkan dua kalimat. Sebentar, Bang Jenderal. Dengarkan dulu, Anda mengatakan sebentar dulu. Jangan dipotong lah. Enggak, sebentar, sedikit aja. Menjelaskan masa 10 detik aja, 10 detik boleh? Pertanyaan saya 10 detik boleh? Jadi maksud saya gini, kenapa 10 detik boleh? Iya, dengarkan dulu. Jangan kemana-mana. Ini yang gak bisa konsisten itu. Jadi kenapa di setiap doa saya harus dituntut lagi untuk menuntut mencari? Anda nggak paham dari tadi, udah begitu gamblang dijelaskan, Anda nggak paham. Makanya saya minta 10 detik biar kamu paham. Boleh? Anda mengatakan sudah ngerjakan syahadat segala macam tadi, apa betul? Coba kau bersyahadat, aku mau dengar. Bagaimana bersyahadat? Kau menjelaskan tentang Islam pun. Nah, jadi jangan kau mencari. Bagaimana kau menuntut? Zakat sudah gak kuat. Kau bersyahadat kepada saya. Mana orang mau bersyahadat? Sudah biarin aja, Ya silakan bersyahadat. Coba saya mendengar. Jawab. Sahabatku tercinta, Jenderal. Ya, maksudnya gini loh Bangku, makna jalan yang lurus itu nantinya tergantung konteks untuk apa, bukan keseluruhan. Jadi gini, kalau Anda memaknai jalan yang lurus itu secara umum, dia adalah hidayah agama. Jadi segala sesuatu kebenaran yang datang dari Tuhan itu jalan yang lurus. Yang membawanya adalah Nabi. Dia juga suatu yang menyampaikan jalan yang lurus. Nah, ketika Anda bergeser konteksnya ke ayat Al-Fatihah itu, jalan lurus itu akan dipersempit lagi, yaitu istiqomah. Jadi bedakan gini loh, kalau orang itu bernarasi gini, bedakan Bang. Jangan Anda memaknai sempit tadi ke wilayah umum, kembali lagi, nanti uter-uteran Bang. Nanti kita nggak sampai ke mamanya kita mau ke Jakarta itu nggak sampai-sampai. Ini saya jawab ya Bang, pemahaman Anda kan tadi gini, secara umum, jalan lurus itu apa? Ya boleh dikatakan jalan lurus itu adalah tuntunan ya dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Itu jalan yang lurus. Kalau konteksnya adalah pertolongan dari Allah, kayak itu agama. Atau al-haq, itu yang ditujukan oleh Allah untuk keselamatan manusia, itu juga jalan yang lurus. Yang dibawa Isa, yang dibawa Musa, ya ajaran yang dibawa Musa, yang dibawa Isa, yang dibawa Nabi Muhammad, ini semua jalan yang lurus. Dan ketika Anda itu berbicara konteks jalan yang lurus ini ke wilayah Al-Fatihah, beda Bang. Kenapa? Di Al-Fatihah itu jalan yang lurus bukan berarti belum menemukan kebenaran. Kebenaran itu sudah ditemukan gitu loh. Jadi dalam ayat itu, ayat yang selanjutnya Bang keterangannya, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yaitu jalan orang-orang yang kau benarkan dan kau berikan nikmat. Yaitu siapa yang diberikan nikmat? Ternyata orang terdahulu itu para nabi, para rasulullah, shadiqin, para anbiya. Kalau Anda konteksnya membawa jalan yang lurus itu ke pengertian umum tadi, para nabi itu yang keterangan ayat selanjutnya itu tidak masuk. Masa para nabi para utusan Allah ini masuk neraka, belum mendapatkan jalan yang lurus? Nggak mungkin Bang. Jadi konteks dari surat Al-Fatihah itu adalah keistiqomahan, mengerjakan kebaikan, amal soleh itu sampai akhir hayatnya. Itu jalan yang lurus gitu loh. Ya, misalkan Anda sudah sudah seseorang mengenal Islam, dia sudah salat, sudah zakat, belum tentu di akhir hayatnya dia bisa memegang itu, maka dia dalam salatnya meminta ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan
yang kau berikan nikmat dari orang-orang pendahulu kami, yaitu para nabi wassadiqin, para anbiya. Ya, keterangan lagi spesifik lagi, ya, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Berarti kan bukan sesuatu hal yang memang buruk gitu loh, yang dipegang para nabi terdahulu gitu loh. Jadi gini loh Bang, kalau Anda tetap ngotot pemahaman Anda yang secara umum itu seolah-olah saya sudah menemukan sesuatu jalan nih, ya, berarti jalan itu saja. Mau nanti ada belokan gang, ya nanti saya nggak akan sampai gitu loh. Nah, itu pemahaman yang keliru gitu loh Bang. Makanya dari tadi saya sampaikan, Anda mau bernarasi, mau menggiring ke wilayah Al-Fatihah, itu keliru nanti, karena itu pemahaman secara spesifik. Sedangkan Anda bernarasi secara umum gitu loh. Pahami dulu arah diskusinya, biar Anda mengerti gitu loh. Ya, jadi saya menyampaikan ini dari sudut pandang umum. Ya, siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang dibawa risalah para nabi, yaitu agama atau ajaran, ya, dari Allah yang dibawa para nabi. Ini secara umum. Anda benar tadi berkata, oh itu benar Bang. Bagaimana dengan surat Al-Fatihah Bang? Apakah jalan yang lurus Jenderal Sudirman itu sama nggak jalan lurus Pantura? Begitu. Jadi jalan-jalan seperti itu Bang harus dipahami konteksnya. Anda bertanya secara umum, tapi Anda bertanya di Al-Fatihah, kan ya keliru Bang. Kalian disampaikan di Al-Fatihah, Anda nggak terima, balik lagi ke jalan yang umum, kan gimana tuh, nggak selesai diskusinya tuh Abang kalau begini. Ya udah, abangku Jenderal, sahabatku yang paling tercinta, mudah-mudahan penjelasan saya ini dimengerti. Kalau Anda membuka di begitu ya Ustaz, ya berarti saya mengerti sekarang. Begitu ini Pak. Jadi udah ya Jenderal, gini, biar lebih ini. Bentar ya, kasih. Bentar. Ini udah kami jawab, bukan kami nggak jawab ya. Sekarang giliran kami yang bertanya. Boleh? Ini udah dijawab nih. Udah full nih. Gimana? Bentar. Gini, aku mau bertanya. Mayor, kau di mana-mana juga kau nggak pernah mau ditanya, maunya bertanya aja kau. Sebenarnya bisa nggak kalian kasih pemahaman? Kok buru-buru kalian mau menjelaskan iman Kristen? Udah, Mayor, kau banyak cerita, kau udah bertahun-tahun kau di TikTok begini aja sifat kau dari dulu. Oke, jadi sekarang gini, ya jangan dengarkan dulu. Di saat saya nih udah kami jawab, dan ini kita beranalogi, jangan di mute ya. Udah ngerti. Sekarang giliran dong. Masa nggak mau giliran? Curang itu namanya. Ini tapi katanya mau diskusi. Kualitas apa ini kok bisa gini? Dari dulu memang begitu teman-teman. Jadi si Mayor ini maunya bertanya melulu, ditanya nggak mau dia. Tingkah Mayor begini. Nggak bisa kok diskusi. Bukan nggak bisa diskusi, dari tadi sudah kami jawab. Terus kamu kok di mute? Kalau memang kau benar, kamu katakan Kristen itu sesat. Iya, makanya sekarang giliran gitu, kamu menjelaskan. Giliran jelaskan ke kami gitu bahwa Kristen itu adalah ajaran yang benar gitu. Jangan cuma congor, nanya-nanya terus dari tadi. Apa? Kau di saat kau bisa juga aku bilang congor. Buktikan kalau 3 orang gitu. Udah dibuktikan tadi. Ini apa? Tadi. Aduh. Ilmu berarti gaya banyak. Nih ya teman-teman, ini kita udah jelasin sedemikian rupa sama Bang Jenderal, sama Bang Sri Kandi, kok ketakutan? Sabuya gitu. Tapi Jenderal tetap nggak terima. Jadi itu urusanmu gitu, nggak mau terima kan? Okay. Jadi ya udah, nggak usah berpolemik lagi. Sekarang giliran kamu gitu, yang menjelaskan keimanmu gitu. Ya, jadi kalau nggak mau ya udah saya kick aja. 50 orang dah. Nggak ada ilmu kau. Memang Mayor dari dulu begitu Bang. Mayor begitu orangnya. Congor aja yang diandalin. Iya, Ustadz jadi dia maksa. Jadi seakan-akan dia tuh menuntut ya bahwa kalau sudah Islam tuh dia harus benar gitu. Ya, ini kan yang disebut jalan lurus ini kan ajaran kita, ajaran Islam. Jadi siapapun yang masuk Islam, yang mengikuti ajaran Islam itu pasti jalannya lurus. Tapi juga ada oknum orang Islam yang tidak mengikuti ajaran Islam, kemudian jalannya belok, ya. Yaitu bukan salah agama kita, bukan salah ajaran kita, tapi lebih ke personal. Tapi dia kan nggak terima di situ. Nah ini tentang jalan yang lurus juga nih dijelasin. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dina qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus.
agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Terus di bawahnya lagi innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus. Nah, gini Bang, kenapa dia punya perspektif seperti itu ya, punya pemikiran seperti itu, karena dia pengennya menggabungkan antara jalan lurus itu dengan Yesus. Kan Yesus dalam kitabnya disebut jalan kebenaran, itu kan. Maka dia ingin menggabungkan itu, memaksakan keyakinan dia bahwa jalan yang lurus ini yang dimaksud adalah Yesus itu. Karena kemarin sudah dijelaskan juga teman-teman Muslim bahwa Yesus ini adalah jalan kebenaran benar. Semua nabi memang jalan kebenaran, tetapi hanya jalan sarana. Jadi sudah dianalogikan kemarin tuh sama dia bahwa kita analogikan seperti ini. Saya ya mau ke sekolah pasti melewati jalan. Ya, jadi saya jalan sekolah. Apakah jalan ini sekolah? Bukan kan? Ya, itu apakah jalan bisa disebut sekolah? Bukan kan? Nah, kayak gitu tujuan. Jadi jalan ini adalah sarana, tapi oleh mereka nggak seperti itu. Jalan ini ya tujuan itu. Jadi jalan ini ya Tuhan, sekolah ini ya dianggap Tuhan gitu. Jadi jalan ini dianggap sekolah, sehingga jalan ini yang dimaksudkan adalah Yesus itu adalah disebut Tuhan. Jadi seperti itu, mereka nggak bisa terima itu, nggak bisa memproses ya. Pikiran mereka tidak memproses itu, malah memaksakan keimanan kita seperti keimanan mereka. Jadi seperti itu, arahnya seperti itu dia itu. Makanya dari tadi ngeyel-ngeyel muter-muter terus. Dia pengen menyatukan itu, bahwa jalan kebenaran itu harus mengarah ke Yesus Kristus, katanya kayak gitu. Iya, makanya kan ketika kita mau nanya balik ke dia malah begitu caranya. Kalau memang lah agama dia yang benar, monggo jelaskan di sini gitu kan. Kita kan udah jelasin nih tentang Islam, jalan yang lurus itu seperti apa gitu. Kenapa kok masih meminta jalan yang lurus gitu ya? Karena kan kita lalai tiap hari loh. Iman kita naik turun gitu. Saya memang kita begitu Ustaz. Kalau saya atau gimana gitu ya kan? Kalau saya memang begitu Ustaz, ya mohon maaf, saya memang luar biasa ya, saya paling keras banget sama Kristen ya. Maaf ini. Kenapa? Kalau saya bertanya, Kristen itu tidak punya Tuhan. Oh, saya punya jawaban, saya punya uraian bahwa Kristen memang tidak punya Tuhan. Jangan macam-macam kalian Kristen. Ya, saya keras, ya. Tapi di sini ini Bang, peraturannya emang utamakan adab, tahan amarah gitu. Jadi mau kita semarah apapun udah tahan aja dulu. Kecuali kalau mereka udah menghujat ya kita kick aja gitu. Nggak penting gitu kita mau diskusi sama orang seperti itu. Kita main santai aja gitu. Gini loh, sudah kenal banget sama si Majoret, makanya saya nggak ada mau ulur-ulur lagi. Udah kayak musuh bebuyutan kayak gitu ya, Bang Srigandi. Dia memang selalu ingin merusak komal-komal Muslim kok. Narasi itu selalu ingin membangkitkan emosi umat Muslim. Itu tujuan dia. Mana pernah mau ditanya dia? Nggak pernah dia mau ditanya. Itu senjata dia. Nah, sebaiknya kita yang menghindari saja gitu. Monggo teman-teman Kristen ya yang mau diskusi. Bang Host, kita kalau bertanya itu sebenarnya simpel-simpel kok, nggak terlalu jelimet seperti mereka gitu ya. Kemarin tuh kita diskusi sama teman-teman Kristen ya, ditanya simpel aja, ini nggak usah pakai data, nggak usah pakai analogi saja. Sebenarnya yang di atas kayu salib itu Tuhan atau manusia? Dia jelas mengatakan, oh itu manusia itu. Terus kalau ditanya lagi, kalau begitu yang menebus dosa ini Tuhan atau manusia? Tuhan, gitu. Berarti yang menebus dosa di tiang salib itu bukan Tuhan. Macet dia, gitu. Ya muter-muter, ya nggak bisa jelasin. Yang pertama dia sebut yang disalib itu adalah manusia, tapi di sisi lain mengatakan yang harus menebus dosa adalah Tuhan. Paham nggak di sini, teman-teman Kristen? Ya, jadi ini ya bertolak belakang dengan ucapannya sendiri kan. Kalau itu dia mengatakan yang disalib adalah Tuhan, yang mati itu Tuhan, maka dia tidak mengakui Tuhan tidak boleh mati, ya, gitu. Tapi kalau mengakui bahwa yang menebus dosa ini adalah manusia, adalah Tuhan, ya, dan ternyata yang di kayu salib itu adalah manusia, maka dosa mereka belum ditebus.
Jadi mereka kontradiksi dengan pemikiran mereka sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Makanya kalau ditanya muter-muter terus kayak gitu terus. Mereka itu. Ya. Jadi iya kalau sudah macet 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau kita merujuk kepada persentase yang disebut persentase 200 itu harus ada dua benda atau dua angka, ya. Tidak boleh satu diberi persentase 200, tidak bisa itu. Kalau 200 itu harus ada dua. Nggak boleh. Kalau satu 100%, nggak ada satu itu disifati 200%, gimana bisa? Kalau satu itu harus separuh, jadi 50% manusia, 50% Tuhan. Tapi mereka nggak bakal terima itu. Dia harus maksain 100% Tuhan, 100% manusia. Lah bagaimana satu poin ya disifati 200%? Ini sudah nggak masuk akal. Tapi mereka tetap maksa kayak gitu. Ya. Ya memang gitulah teman-teman Kristen tuh. Ya makanya kalau berdebat sama mereka tahan dada lah. Tahannya apa dadanya? Oke teman-teman sekalian, sebetulnya apa yang dinarasikannya tadi kan merujuk kepada Yohanes 14 ayat pasal 6 ya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran yang hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ya kalau tidak melalui aku. Ini sebetulnya selaras dengan Az-Zukhruf 61 sebetulnya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu. Itulah aku, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi disebut kalau dalam pengertiannya itu tetap Yesus itu mengabarkan gitu loh, mengabarkan sesuatu firman atau perintah dari Bapa gitu loh. Jadi bukan tujuan itu sendiri. Dia kalau salah mengartikan Yohanes 14:6 itu Yesus adalah tujuan, ya salah. Dia sebagai jalan. Nih udah dikan akulah jalan. Akulah jalan. Berarti bukan tujuan gitu. Jalan ya tadi dianalogikan. Jalan ke sekolah bukan sekolah gitu. Jalan menuju sekolah gitu. Jadi jalan Shiratal Mustaqim itu hada Shiratal Mustaqim. Misalkan di dalam Al-Quran surat Maryam 36 misalkan ya, innallaha rabbi wa rabbukum, ya innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, ya hada siratul mustaqim, ya kan? Itu kan disampaikan di situ bahwa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu adalah sesembahanku, Rabbku. Ya, ini Isa yang mengatakan, dan Tuhan kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka fa'budu, ya beribadalah kepada Dia yang satu-satunya. Lalu apa? Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Dari Yohanes 14 pasal 6 itu setara dengan apa? Seinformasi dengan Az-Zukhruf berapa tadi? Az-Zukhruf 30 berapa tadi dengan Maryam 36. Sama sebetulnya kalau mereka membandingkan Isa ini jalannya itu sama. Quran juga menyatakan seperti itu. Tapi yang jadi permasalahan polemik ini, mereka menjadikan jalan itu jadi tujuan. Nah itu umat kita. Udah kalau udah gitu macet kita. Macet iya. nanti. Ini ada tamu ini, Buya. Halo, selamat pagi pejuang rupiah. Silakan dibuka mute-nya. Oh, kok di-mute lagi? Sorry. Aduh, maaf. Monggo pejuang rupiah. Aduh. Nah, ini jadinya. Apa bang? Saya orang Islam, iya, bang, tenang. Iya. Oh, orang Islam. Iya. Tadinya mau nanya itu sama tadi tuh Pak Jenderal tuh. Oh, beliau sudah ini pulang ke rumah Bapak gitu. Ya tadinya mau nanya gini. Kan pernah tuh ada yang ngasih tahu katanya di Bible yang dipakai pendeta kan ada tuh ayat yang tertulis bahwa ayat ini pasti tidak asli. Cuma mau nanya itu tadi. Sudah saya tunjukkan tadi. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8 kan? Iya. Iya, itu ayat sisipan sudah.
Sudah tunjukkan tadi yang pas siapa di awal gitu. Cuman sudah ada Di channel sebelah nggak ada yang mau jawab. Iya. Tadi Jenderal juga nggak ngejawab itu apa pas dia naik gitu. Jadi ya sudah biarin aja dia yang nanya gitu. Kita aja yang ngalah dulu. Tapi faktanya dia tidak menjelaskan ajarannya gitu. Padahal kita di sini udah padahal kalau disampaikan ya. Jadi yang menyembah Tuhan yang satu itu di Yakobus 2 pasal 19 ya. Itu ngeri sekali itu kalau kita pahami. Kenapa? Setan saja mengakui bahwa iblis dan setan itu mengakui bahwa Tuhan itu satu. Itu loh. Dia itu Allah yang esa, pencipta langit dan bumi. Kita lihat Yakobus 2 pasal 19 ya. Engkau percaya bahwasannya ada satu Allah saja, satu Tuhan saja. Ya, tetapi setan-setan pun juga percaya gitu. Setan-setan pun itu percaya, iblis, setan itu percaya bahwa Tuhan itu satu saja. Nah itu, ya, bahwa Bapa yang dimaksud Yesus itu adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Gitu. Ya seperti tadi, hada siratul mustaqim tadi, ketika Yesus mengatakan bahwasanya inna Allah wa inna Allaha rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tuhanku dan Tuhanmu ini adalah Allah. Allah ini Tuhanku dan Tuhan. Fa'budu, beribadah kepada Dia. Dialah Tuhan satu-satunya. Dan hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan berarti orang yang mengikuti sudah dijamin percaya yakin kepada Yesus lalu dia tidak enggak. Yesus itu ketika yakin ya kita sebagai pengikut Yesus ya mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, itulah jalan yang lurus. Asal yakin saja bukan pada jalan yang lurus, karena konsekuensi yakin kepada Yesus ini menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Seperti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Kita yakin misalnya Muhammad itu Nabi, yakin saja nggak cukup. Apa yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW juga harus kita konsekuensinya adalah menjalankan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad. Itulah hada siratul mustaqim. Kan jadi nafsinya begitu dia. Kalau sudah yakin kepada Yesus, jalan keselamatan. Padahal Yesus membawa apa? Ya. Apa yang disampaikan Yesus? Ya qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani. Ya. Apa yang diajarkan Yesus? Awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Mengerjakan salat, membayar zakat ya pada saat kita hidup. Itu jelas. Kalau kita cuma ngaku-ngaku saja pengikut tapi enggak menjalankan apa yang diperintahkan oleh yang kita ikuti, ya itu bukan ada siratul mustaqim namanya. Yakin ya gitu ya. Jadi teman-teman begitu. Mungkin tambahan dari saya. Oke, siap. Ya, selamat datang, selamat pagi Jul Medan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku. Ya, Pak Ustadz Abu, Pak Wagiman, Pak Pejuang, Pak Minja, Bunda Nora, Bu Sria, salam kenal, saya dari Medan. Hanya sedikit sih, mungkin saya nanti nyimak di bawah saja. Oh siap. Kebetulan host, semalam saya ada ketemu dengan rekan. Kebetulan kita kan perawatan sound system di masjid-masjid. Jadi kita ada sebagian di situ teman yang pengajian tablik. Jadi mereka, karena memang saya sendiri sih penggemar Bang Zuma dan ini menjadi pembahasan kami semalam. Kalau ada pergerakan misionaris, kalau pengajian tablik itu kan mereka selalu ke pelosok-pelosok tuh.
ada gejala-gejala seperti ini, mereka menanyakan, api kita, apologet kita itu di Medan ada nggak? Saya bilang ada. Ketuanya kalau nggak salah saya Bapak Muhammad Yusuf, kalau nggak salah. Cuma kantornya saya sih belum tahu persis. Kita tahu nggak nomor telepon kita untuk pengaduan ke mereka biar mereka yang menangani hal-hal seperti ini? Ya coba nanti saya coba masuk ke apologet Islam, karena saya sering mendengar dari para pejuang-pejuang kita bilang begitu. Kira-kira host, kita di Medan kita ke mana ya? DM Pak Muhammad Yusuf langsung ya atau gimana ya? Kalau Itu ya, mau terima masuk kasih. api Medan maksudnya? Enggak, bukan mau masuk api Medan. Dari jemaah tabligh tersebut ada mengetahui gejala-gejala misionaris pergerakan begitu. Oh, kalau itu jujur saja saya enggak tahu Bang Jul urusan yang seperti